Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, Muhammad, aku gembala yang diutus, Yesus, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang berlainan sama sekali dengan Muhammad penggembala kambing. Muhammad adalah manusia soliter, akibat dari kemiskinan dan yatim piatu sejak kecil. Ia jadi perenung tentang banyak hal, tentang nasib dirinya, dan tentang masyarakat Arabnya. Pada dasarnya ia bukan bernatur gembala, melainkan harus menjadi gembala upahan, sementara sambil memimpikan dirinya kelak bisa menjadi nabi yang diutus, seperti Musa dan Daud, yang dianggapnya juga sama-sama gembala tadinya. Itu adalah sebuah angan-angan dan pencocok-cocokan Muhammad pribadi belaka kepada sosok mereka. Salah satu buku biografi yang terkenal tentang Islam adalah Sejarah Hidup Muhammad, karangan M.H. Haikal. Di situ digambarkan mimpi dan firasat Muhammad bahwa ia bakal menjadi seorang nabi. Dikatakan, yang menyebabkan dia, Muhammad, lebih banyak merenung dan berpikir, ialah pekerjaannya menggembalakan kambing sejak masa mudanya itu. Dia menggembalakan kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Dengan rasa gembira, ia menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu menggembala itu. Di antaranya ia berkata, nabi-nabi yang diutus Allah itu gembala kambing. Musa diutus, dia gembala kambing. Daud diutus, dia gembala kambing. Aku diutus, juga gembala kambing keluargaku di Ajian. Kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad mengenai makna gembala dalam era dan kisah Taurat dan Mazmur. Kita juga tidak tahu apakah dia tahu bahwa Alkitab membedakan domba dan kambing, sehingga penggembalaan bagi keduanya juga tidak betul-betul persis sama. Musa dan Daud adalah penggembala domba, bukan kambing seperti Muhammad. Bedanya khusus terletak dalam bobot proteksi dan perawatan, karena domba memang lebih dependen, lebih pasrah kepada gembalanya ketimbang kambing. Kita bisa menduga bahwa Muhammad itu gembala upahan, dan bukan gembala kambing milik sendiri atau dari orang tuanya. Status itu juga dibedakan oleh Alkitab. Seorang gembala di zaman dahulu, zamannya nabi-nabi Israel, tidak bisa dibandingkan dengan gembala yang dikenal di zaman sekarang. Dari seorang gembala, dituntut tanggung jawab yang amat besar, sehingga fungsi gembala disamakan oleh masyarakat kuno di sana, sebagai tugas kepala bani dalam menuntun dan memerintah kaumnya. Gembala itu harus mengenal setiap mata air, sumur, wadi, dan sungai. Dia harus tahu sifat airnya yang tenang, untuk bisa diminum secara aman, dan bukan air deras, di mana hewan tersebut mudah hanyut kalau terpeleset atau jatuh. Gembala bahkan juga siap mencari sungai, atau menimba air sumur lain bagi dombanya, di musim kemarau. Ia memperhitungkan di mana masih terdapat rumput, menurut musimnya. Ia harus melindungi anak-anak domba yang belum dapat berjalan jauh. Ia memelihara induk-induk domba yang bunting, atau yang sedang dalam masa menyusui. Ia menolong merawat domba yang sakit, terluka pada batu-batu tajam dan duri, bahkan sakit apapun yang menerpa dombanya. Ia menghindarkan dombanya agar jangan seekor pun daripadanya meninggalkan kawanan, baik di perjalanan ataupun karena takut dengan kilat dan guntur. Gembala akan membela kawanan domba terhadap binatang buas dan pencuri. Dengan tongkat yang panjang, gembala menuntun kawanan domba. Memberi tanda maju, berbelok, atau berhenti. Ia menunjuk jalan, dan sekaligus berteriak memperingati domba yang mau menjauhkan diri. Domba adalah aset miliknya yang sangat khusus. Dianggap sangat bernilai, bukan karena harganya, tetapi karena natur gembala yang memang selalu bertanggung jawab terhadap setiap dombanya secara sangat pribadi. Itu sebabnya, seorang gembala harus membelanya sampai dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Dalam pengibaratan seperti itulah, Yesus melukiskan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala bagi umat manusia yang digambarkannya sebagai domba-dombanya. Dan itu dibuktikannya dalam seluruh perjalanan kenabiannya. Ia bukan gembala upahan atau gembala musiman. Ia berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah gembala yang berlainan sama sekali dengan Muhammad penggembala kambing. Muhammad adalah manusia soliter, akibat dari kemiskinan dan yatim piatu sejak kecil. Ia jadi perenung tentang banyak hal, tentang nasib dirinya, dan tentang masyarakat Arabnya. Pada dasarnya ia bukan bernatur gembala, melainkan harus menjadi gembala upahan sementara, sambil memimpikan dirinya kelak bisa menjadi nabi yang diutus, seperti Musa dan Daud yang dianggapnya juga sama-sama gembala tadinya. Itu adalah sebuah angan-angan dan pencocok-cocokan Muhammad pribadi belaka kepada sosok mereka. Sebab, baik Musa maupun Daud tidak pernah memimpikan dirinya untuk menjadi nabi, apalagi dengan mengkaitkan kenabian mereka dengan status gembala yang pernah dijalaninya. Tuhanlah yang memilih mereka di luar angan-angan dan dugaan. Sesungguhnya, pencocokan ini hanyalah pelipur lara saja bagi si anak muda yang memimpikan masa depannya, karena ada jutaan orang-orang dahulu di Timur Tengah yang memang kerjanya sebagai gembala, dan yang selalu bisa dicocokkan kepada kenabian bila mau dikait-kaitkan secara umum. Tetapi, di depan semua orang Yahudi, Yesus berkata kontras bahwa ia bukan gembala upahan. Yohanes 10 ayat 11 menyusuli kalimat khusus dan sakral tentang peran dirinya, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, Yohanes 10 ayat 10. Dia bahkan tidak hanya melihat domba-dombanya sebagai satu kawanan belaka, melainkan justru mengenalnya satu persatu secara pribadi, dengan sebutan namanya masing-masing. Domba-domba mendengarkan suaranya, yaitu gembalanya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Kenapa harus sedemikian pribadinya? Itulah karena natur dari seorang gembala yang baik adalah tidak rela dan tidak mengizinkan satupun dari dombanya hilang atau tersesat. Tuhan adalah Bapa Sorgawi yang adalah gembala agung, seperti yang dikonfirmasi Daud dalam kitab Mazmurnya yang paling terkenal, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1-6. Deskripsi tentang natur Tuhan Elohim ini berbeda jauh dan tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap menyesatkan seberapapun jiwa-jiwa manusia menurut suka-sukanya. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Surah 14 ayat 4. Yesus sebagai inkarnasi firman Tuhan meletakkan nilai untuk satu persatu jiwa secara pribadi dalam keseluruhan totalitas kemanusiaan, karena baginya, satu jiwa adalah seharga semua jiwa dalam skala dimensi ilahinya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Lukas 5 ayat 4.
sambil mengingatkan kita, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Matius 12 ayat 12. Gembala yang baik bukan hanya bertugas untuk menyelesaikan satu hari kerja dan mendapatkan upah, tetapi ia bertanggung jawab sepenuhnya, bertarung, dan siap berkurban nyawa bagi domba-dombanya. Kesiapan Yesus untuk berkurban nyawa ini diulanginya sampai 4 kali dalam satu pasal yang sama, yaitu ayat 11, 15, 17, 18. Dia tidak main-main dengan slogan, melainkan dia sungguh membuktikannya di hadapan publik tentang apa yang diucapkannya. Itu adalah pernyataan tentang kurban dirinya di atas kayu salib bagi penebusan dosa manusia. Dan alangkah herannya bahwa apa yang diucapkan dan dibuktikan secara begitu serius dan mutawatir itu, namun dinafikan oleh satu-satunya ayat dari Muhammad yang membantah kematiannya di atas kayu salib tanpa bukti apapun. Surah 4 ayat 157. Di tempat yang lain dalam Injil, Yesus terus-menerus mengindikasikan kematian kurbannya demi membuktikan kebenaran akan kematiannya sekaligus maha kasih-Nya bagi domba-dombanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dan kembali Muhammad tidak memberi bukti bagaimana Allah itu maha kasih, tetapi tetap berulang-ulang berkata, sebanyak 114 kali, bahwa Allah maha kasih dan maha penyayang. Akhirnya, Yesus masih menyampaikan satu kepedulian dan passion yang sama untuk menggembala satu kawanan domba lain yang tadinya tidak termasuk dalam kandang yang sama. Itu adalah domba-domba yang menolak diri Yesus sebagai anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Disinilah Yesus menampakkan hasrat hatinya untuk menghimpunkan keseluruhan domba-dombanya kembali ke hadapan Tuhan, tanpa satu pun yang dikecualikan. Semua mau diselamatkan dengan cara yang pasti, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.